Wa ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan hadir secara langsung untuk mewakili Pak Dirjen, yaitu Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Dirjen Bina Pemdes yang terhormat Bapak Muhammad Nopal SK. Selamat datang Bapak. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Dirjen Bina Pemdes yang terhormat Bapak Hairul Dwi Satya SHMAP. Selamat datang juga Bapak di Purwakarta, dan Auditor Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri yang terhormat Bapak Insinyur Kus Nugroho SI. Selamat datang Bapak beserta seluruh jajaran dari Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat hari ini diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Masyarakat yang terhormat Ibu Insinyur Heni Saum Rahmawati. Selamat datang. Yang saya hormati Ibu Asisten, staf ahli dan para kepala OPD di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, wabil khusus Kepala DPMD Kabupaten Purwakarta beserta seluruh jajaran, para camat se-Kabupaten Purwakarta, Ketua Apetnas Kabupaten beserta seluruh jajaran, kemudian Ketua Apdesi Kabupaten Purwakarta beserta seluruh jajaran, para kepala desa beserta sekdes ke Kabupaten Purwakarta yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak dan Ibu yang juga saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah di pagi hari ini, mohon maaf Pak Direktur telat tadi, saya membuka dulu STQH tingkat Kabupaten Purwakarta, jadi kita mundur ya beberapa menit gitu ya daripada jadwal, mudah-mudahan tidak mengurangi kehormatan pada acara hari ini. Mohon maaf Pak, saya agak ini karena dari kemarin bicara terus, jadi saya baru tahu kalau hari ini Bupati itu tugasnya hanya jubir, juru bicara. Saya habis dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Yang seharusnya memang agenda pada hari Rabu ini ada pelayanan publik ya bersama dengan Pak Kades di masyarakat, itu kita namakan dengan dukungan di buruan orang lembur. Kalau di kelurahan kita namakan dengan pelayanan publik masyarakat. Ya, setiap hari Rabu dan hari Kamis atau hari Jumat kita keliling, saya membawa seluruh OPD yang memang pelayanan dibutuhkan oleh masyarakat di bidang kependudukan, catatan sipil, kesehatan, kemudian di bidang keluarga berencana dan bidang-bidang yang lainnya. Perangkatnya kita bawa langsung ke halaman rumah warga, baik di desa maupun di kelurahan. Seluruh tenaga, baik tenaga kesehatan dan tenaga yang lainnya, itu kemudian kita hadirkan. Prinsipnya adalah one day service Pak. Jadi satu hari dilayani, produknya langsung jadi kalau memungkinkan. Kalau tidak, kita antarkan besok harinya melalui pemerintahan desa. Kolaborasi ini sudah kita lakukan jauh-jauh hari. Ya, kalau dukungan sebelum saya menjadi bupati sudah ada, walaupun dinamika hari ini banyak sekali, tetapi saya yakin para kepala desa akan dapat memahami dan kemudian melanjutkan karena kegiatan dukungan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang perlu kita evaluasi adalah hal-hal yang lainnya yang kemudian non teknis saya kira tidak dibutuhkan. Contoh misalkan panggung sambutan bupati kalau tidak dibutuhkan nggak usah juga. Ya, yang penting pelayanan dihadirkan kepada masyarakat. Dan saya minta desa-desa yang memang berkenan untuk dilaksanakan dukungan pada tahun ini hanya 23 titik ya Pak Jaya, dengan BPPKB sebagai koordinator lapangan kita akan hadirkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita hadir untuk menerima Pak Dirjen. Sebetulnya 2 hari beliau ada di Purwakarta, ternyata di luar ini rencana kita ya Pak ya, karena manusia itu sifatnya hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Tiba-tiba beliau hari ini tidak bisa hadir, tapi Pak Direktur hadir langsung. Terima kasih Pak, dituju Purwakarta sebagai penyelenggara dalam kegiatan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Dirjen Bina Pemerintahan Desa ya. Aplaus buat Pak Dirjen. Saya yakin kegiatan ini akan sangat banyak bermanfaat bagi perkembangan desa di Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah
Saya tidak tahu apakah bisa dimunculkan data perkembangan desa, Pak. Jadi di tahun 2018 masih ada desa tertinggal. Tetapi di tahun 2021 kita sudah tidak ada lagi desa tertinggal, apalagi desa sangat tertinggal. Bahkan desa maju mandiri kita sudah ada 25 desa mandiri. Nah, walaupun saya mentargetkan 40, ternyata ada kesempatan 5 tahun ini. Tetap semangat Pak Bapak dan Ibu Kepala Desa. Itu adalah bagian dari komitmen kita bersama mewujudkan kemudian tata kelola ya. Saya yakin akan tercapai target kita di tahun ini, penambahan untuk desa mandiri. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kinerja dari teman-teman Bapak dan Ibu Kepala Desa yang terus berinovasi, meningkatkan kinerjanya, terutama adalah pelayanan publik, pembangunan di desa berjalan, bahkan tidak sedikit yang kemudian melakukan lompatan-lompatan. Tetapi tidak sedikit juga yang kemudian ada yang pergerakannya sangat lambat. Nah, kegiatan hari ini akan terus mensupport kita, terutama adalah kaitan dengan instruksi Bapak Presiden disampaikan ketika rapat koordinasi nasional Forkopimda di ICC Bogor ya, pada beberapa waktu yang lalu. Beliau menitipkan 6 poin utama untuk kita dapat kemudian bersama-sama menyelesaikan. 6 poin itu adalah permasalahan yang memang saat ini kita hadapi bersama. Kita ketahui 2 tahun yang lalu kita menghadapi pandemi COVID-19, dampak daripada itu luar biasa, terutama di bidang kesehatan dan di bidang ekonomi. Tapi alhamdulillah setelah berjalannya waktu, kita Purwakarta terus bergerak dan hasilnya Pak Direktur bisa saya sampaikan. Yang pertama, melalui tim pengendali inflasi daerah, saya selalu melakukan rakor kalau itu ada hal yang sifatnya darurat, itu kita lakukan rakor secara virtual melibatkan para kepala desa. Contohnya kemarin waktu awal Februari adanya kenaikan harga beras di masyarakat. Hari ini sudah turun, Pak. Kemarin saya dengan Kementerian Pertanian mengecek salah satu pasar tradisional di Purwakarta yang tadinya harga beras medium di Purwakarta 11.000, hari ini sudah turun di angka 9.500 ya. Alhamdulillah. Bahkan akan diprediksi turun sejalan dengan musim panen raya yang akan terjadi di pertengahan Maret sampai akhir Maret ini. Bahkan nasional pun memprediksi hal tersebut akan terjadi ya, jadi semakin baiklah. Karena kenapa yang pertama beras kita sampaikan, karena itu konsumsi utama kita. Mohon maaf Pak Direktur, kalau orang Purwakarta itu walaupun sudah makan roti, sudah minum susu, bubur, tetap belum makan. Kalau belum makan nasi. Namun bahasa orang Purwakarta macan ngejok macan dahar sangu. Jadi kenapa kita selalu memantaunya adalah 14 komoditi kebutuhan pokok masyarakat kita pantau ya, bersama dengan tim pengendali inflasi daerah. Bahkan rakor TIPD tingkat nasional bersama dengan Gubernur DI Pak Direktur akan dilaksanakan di Purwakarta. Saya baru dapat informasi tadi pagi meminta Purwakarta menjadi tempat untuk melaksanakan rakor kaitan dengan pelaksanaan evaluasi kinerja TPID di baik Jawa Barat, khususnya di Jawa Barat bersama dengan nasional dalam hal ini yaitu Gubernur Bank Indonesia. Jadi alhamdulillah mungkin nanti kita akan lakukan evaluasi sejalan dengan kegiatan hari ini kaitan dengan perkembangan ekonomi dan inflasi. Inflasi kita alhamdulillah terkendali Pak Direktur, kita masih di bawah nasional dan kemudian juga sejalan dengan Provinsi Jawa Barat. Hanya saja memang terkendala dari hasil yang dilaksanakan survei oleh BPS memang tidak ada dilaksanakan khusus di Purwakarta Pak. Jadi kita mengacunya, nilai inflasi kita mengacu kepada kabupaten yang secara
kultur, secara geografis gitu ya, itu mendekati Purwakarta. Nah, kita mengacunya kepada Cirebon, Pak. Kepada Cirebon, alhamdulillah masih terkendali year on year maupun month on month gitu ya. Walaupun memang ada kenaikan daripada tahun sebelumnya. Ini kita bisa pahami selain dari konsumsi yang sangat tinggi, karena memang pertumbuhan ekonomi dan LPI kita semakin baik. Jadi akhirnya daya beli masyarakat pun semakin baik. Itu adalah meningkatkan konsumsi masyarakat. Dipacu juga oleh adanya kenaikan BBM yang kemudian itu berdampak terhadap biaya operasional produk-produk distribusi, karena beberapa produk itu tidak bisa dihasilkan oleh Purwakarta. Contoh misalkan adalah sayur mayur. Nah, sayur mayur di Purwakarta atau sayuran dan bumbu-bumbu yang dibutuhkan oleh ibu-ibu di dapur itu sebagian besar dipasok dari luar Purwakarta, Pak. Karena produksi yang di Purwakarta sendiri tidak mencukupi daripada kebutuhan konsumsi masyarakat Purwakarta, seperti kentang, bawang putih, bawang merah, cabai merah, gitu ya. Nah, produk-produk itulah kita masih mengandalkan suplai dari luar Purwakarta. Sehingga TPID Kabupaten Purwakarta terus memantau distribusi, tidak boleh ada terkendala. Sampai hari ini ada 2 komoditi yang masih berada di tingkat gitu ya, di puncaknya tidak mau turun-turun, Pak. Nggak tahu kenapa dia tidak mau turun-turun ya. Ternyata setelah kita cek dengan Kementerian Pertanian, yaitu si kentang dan si cabai ini, nah, yang dia masih betah di atas, terkendala karena suplai kita dari luar Jawa Barat. Tepatnya adalah dari Jawa Timur, gitu ya, dan Jawa Tengah. Beberapa waktu yang lalu, 2 wilayah ini terjadi banjir, jadi itu menyebabkan distribusi tidak lancar. Sampai saat ini 2 komoditi lah yang belum kemudian turun harganya di Kabupaten Purwakarta. 12 yang lainnya relatif sudah stabil, bahkan tadi beras sudah mulai turun. Ya. Kita akan terus memantau dan diharapkan para kepala desa, pemerintahan desa yang punya wilayah ini tadi bisa kita dorong untuk produksi di Purwakarta. Sudah dilakukan, Pak Direktur, saya punya balai pertanian terutama hortikultura, tempatnya ada di Desa Garokek, ya, Kebon Ambu itu di Desa Garokek atau Parakan Garokek, Kecamatan Kiara Pedas. Ada 16 luasnya 16 hektar. Di situ ada lab pertanian yang kita kolaborasi dengan satu perusahaan bibit yang ada di Purwakarta, yaitu Ewindo atau Iswes Indonesia. Sebelum kita lempar ke para petani, kemudian kita uji coba. Kita sudah berhasil di 3 tahun belakang melakukan pengujian, yaitu bawang merah, yang dalam sejarah berdirinya Purwakarta itu tidak pernah kita lakukan. Kemudian penanaman bawang merah di wilayah Purwakarta berhasil di 2 desa. Terima kasih Pak Kades Bojong Timur dan Pak Kades Cikeris yang sudah berhasil menanam bawang tapi ya mudah-mudahan dari 10 hektar yang kemarin ditanam ini bisa diperluas lagi, karena 2 daerah itu sangat berpotensi untuk pengembangan produk seperti bawang merah. Kemudian cabai merah juga kita sudah uji coba, ini hampir berhasil di 5 kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Desa-desa sudah kita lakukan pengujian. Saya yakin kalau didorong oleh Pak Kades dan Ibu Kades, para petaninya ini akan juga berhasil. Ya, ke depan harapan kita bahwa beberapa sayuran itu yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat bisa produksinya memenuhi daripada kebutuhan konsumsi masyarakat. Pak Direktur, di sayur mayur atau bumbu-bumbu kita kurang, tapi ada yang surplus justru. Nah, Purwakarta yang pertama adalah beras kita surplus. Alhamdulillah setiap tahunnya, walaupun luas wilayah
pertanian kita berdasarkan data dari Dinas Pertanian kaitan dengan LP2B itu kurang lebih 16.000 hektar. Kalau dengan LSD lebih sedikit lah Pak, atau lahan sawah dilindungi itu bersama dengan kantor ATR PPN Purwakarta. LP2B kita kurang lebih 16.000. Kita sedikit, tetapi itu bisa memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat untuk beras. Karena jumlah penduduk kita Pak kurang lebih 1 juta. Jadi produksi kita malah surplus lebih. Berdasarkan data dari Dinas, surplus kita pada 2 tahun terakhir ini meningkat dari 23.000 ton itu melebihi menjadi kurang lebih 42.000 ton sesuai konsumsi masyarakat. Terima kasih. Ini kerja keras Pak Camat dan para kepala desa yang terus menjaga lahan-lahan produksi pertanian atau lahan produktif di bidang pertanian ini dijaga untuk tidak beralih fungsi. Bahkan pernah kita lakukan rakor, saya bersama dengan para kepala desa untuk Pak Kades dan Ibu Kades menghitung berapa sih jumlah penduduk di desa tersebut, berapa konsumsinya, itu ada rumusannya Pak ya, ada rumusannya, berapa kebutuhan konsumsi masyarakat dihitung dengan lahannya dan produksinya. Nah kalau kemudian surplus berarti Pak Kades bisa bernapas lega. Tapi kalau defisit ini terjadi di 4 kecamatan di Kabupaten Purwakarta, beberapa desa itu defisit karena alih fungsi lahan yang terlalu besar. Nah, sehingga ini dibutuhkan tadi pengendalian distribusi. Jadi ada subsidi silang, ya subsidi silang. Kemarin sudah kita rilis 3 kecamatan terbesar produksi beras di Kabupaten Purwakarta. Yang pertama adalah Kecamatan Pondok Salam. Ya, pertama Kecamatan Pondok Salam. Yang kedua adalah Kecamatan Pleret. Yang ketiga adalah Kecamatan Barangan. Ya, 3 kecamatan ini penghasil beras di Kabupaten Purwakarta terbesar, sehingga kita masih aman, masih surplus. Yang lainnya silakan menghitung BBC kota, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan BBC. Yang minus itu kemarin kecamatan mana aja Pak? Maningis. Nah, Maningis habis oleh Cirata, oleh waduk Cirata, ya. Jadi lahan pertaniannya kurang. Kemudian BBC karena itu adalah wilayah zona industri. Yang ketiga kota, karena kota ini adalah merupakan pusat pemerintahan juga wilayah perdagangan. Jadi di lahan pertaniannya sudah sedikit, jumlah penduduknya banyak. 3 kecamatan ini silakan menghitung masing-masing kepala desa, takutnya nanti kurang lahan pertaniannya ya di 3 kecamatan. Pak Direktur, yang surplus lagi adalah ikan air tawar. Karena kita mempunyai 2 waduk terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Waduk Insinyur Haji Juanda Jatiluhur, yang kedua adalah Waduk Cirata. Tidak kurang dari 103.000 ton per tahun dihasilkan dari 2 waduk ini, ditambah lagi dengan hasil yaitu perikanan kolam-kolam masyarakat. Karena kita punya sungai itu kemudian untuk mengairi kolam-kolam tambak ikan masyarakat. Kita masih surplus 103.000 ton ini, melebihi daripada konsumsi masyarakat Purwakarta, bahkan setengahnya. Jadi yang setengahnya kita lempar. Tapi kalau musim penghujan ini memang agak rawan Pak Dir, karena ada kejadian arus balik dari waduk Jatiluhur, akhirnya menyebabkan kematian massal ikan-ikan. Sehingga hari ini ikan air tawar agak tinggi gitu ya. Biasanya sih relatif stabil. Untuk kebutuhan konsumsi protein masyarakat kita masih aman. Kemudian juga ini yang 2 ini masih surplus, yang lainnya memang kita masih mengandalkan suplai dari luar. Saya yakin dengan inovasi yang ada, dengan kemampuan yang ada dari pemerintahan desa dan kolaborasi bersama kami juga seluruh stakeholder dan elemen masyarakat, kita terus akan bergerak menggarap ruang-ruang yang kosong gitu ya. Jadi masih banyak ruang-ruang kosong seperti lahan-lahan perhutani yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang dianggap sebagai lahan tidur.
Saya kemarin sudah menyampaikan ke Pak Gub, mohon lahan-lahan tidur yang tidak produktif itu diserahkan guna pakainya kepada masyarakat, para petani untuk ditanami berbagai macam tanaman termasuk pada hortikultura sehingga nanti akan menghasilkan, gitu ya. Kita akan tunggu seperti apa keputusannya. Beberapa tempat sudah kita kolaborasikan melalui Dinas Pertanian dengan beberapa organisasi seperti KKTI, gitu ya. Mereka juga mendapatkan hak guna pakai untuk dibuatkan lahan pertanian. Itu sudah terjadi di Cibatu, di Kecamatan Cibatu, Kecamatan Campaka, dan Kecamatan Darandan. Kecamatan yang lainnya silakan Pak Kades kalau ada. Seperti kemarin Maniis kita sedang upayakan di Desa Pasir Jambu, memang banyak lahan perhutani dan itu kurang produktif. Kemudian di Desa Panyidangan juga ada, kita sedang ajukan ke perhutani, mudah-mudahan bisa digarap guna pakai oleh masyarakat sekitar, terutama para petani. Bapak dan Ibu yang saya hormati, inflasi seperti itu kondisinya, alhamdulillah masih terkendali. Kita juga selalu mengikuti rapat yang dilaksanakan di hari Senin bersama dengan Kemendagri Pak, Senin pagi. Untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi berdasarkan data yang dirilis oleh BPS per tahun 2022 kemarin, Purwakarta di angka 5,24%, Pak. Ini jauh melebihi daripada target RPJMD kita. Jadi saya sudah memposting beberapa 2 hari yang lalu di IG saya dan alhamdulillah juga media sosial juga sudah menyampaikan informasi kepada masyarakat, kasih ke teman-teman pers bahwa di tahun 2020 LPE kita minus. Kemudian 2021 alhamdulillah bisa naik di angka 3,24%. Di tahun 2022 naik lagi 5,24, 3,2 dan 5, ini kenaikan yang luar biasa karena dari proyeksi kita melalui Public Bangda Pak Kaban ya kita proyeksikan di angka 4,6% di tahun 2022. Ternyata di luar dugaan BPS merilis lebih daripada proyeksi kita 5,24%. Nah ini adalah hasil daripada kerja keras bersama. Saya yakin para kepala desa juga sama ya melakukan seluruh program kaitan dengan penguatan daya beli masyarakat, penguatan ekonomi masyarakat dengan para pelaku UMKM-nya, penguatan melalui BUMDes-nya, dan program-program yang lainnya termasuk adalah infrastruktur sebagai penunjangnya. Terima kasih saya sampaikan, ini adalah bukan kerja keras saya sendiri, ini adalah hasil daripada kerjasama kita dan kolaborasi kita. Saya berharap di depan Pak Direktur bahwa kerjasama kita dan kolaborasi kita akan terus dilaksanakan demi kemajuan Purwakarta yang kita cintai dan demi kemajuan desa-desa yang menjadi wilayah kewenangan Bapak dan Ibu Kepala Desa. LPE kita sudah baik, mari kita jadikan momentum ini sebagai peluang bagi para pelaku UMKM yang menjadi binaan Bapak dan Ibu Kepala Desa supaya produknya dibeli oleh masyarakat, karena LPE ini mendatangkan tadi sudah baiknya daya beli masyarakat, gitu ya. Jadi jangan sampai masyarakat nanti uangnya dibelanjakannya di luar. Jadi kita yang harus memberikan contoh belanja produk kita Purwakarta ya, diusahakan seperti itu kita giring Pak. Jadi Bapak dan Ibu Kades kalau belanja itu produknya di kita. Misalkan ketahanan pangan kan banyak juga tuh Pak, sapi dan domba punya petani kita, betul tidak? Tapi kalau yang mau bagus kata Pak Kades ya belinya Pak dulu Ibu di luar Purwakarta yaitu di Jawa. Padahal petani kita di daerah Tegalwaru dan Sukasari juga banyak juga tuh sapi-sapi. Ya, jadi boleh itu dibelanjakan supaya nanti perputaran uangnya ada di kita. Ya beli domba di masyarakat kita, masyarakat kita punya modal dan mengembangbiakan lagi, gitu ya. Terus termasuk juga sapi. Nah, termasuk juga program yang lainnya, belanja dulu produk Purwakarta dari pelaku UMKM sehingga tadi LPE ini adalah berdampak juga terhadap industri kecil dan menengah. Terima kasih Pak Direktur, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan.
Alhamdulillah Pak, kemarin sudah disampaikan Pak Bapak dan Ibu Kades, saya sudah melaporkan ke Pak Direktur bahwa nilai NCP kita Pak Irjen izin adalah 92, dan yang paripurna nilainya 100 hanya 2, yaitu yang pertama perizinan 1 pintu, yang kedua adalah pengelolaan dana desa di Kabupaten Purwakarta. Nilainya 100 Pak, nilainya 100, dan hari ini juga alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun ada dinamika sedikit ya wajar Pak. Kalau tidak ada dinamika mah kita tidak hidup, betul tidak? Ya. Kalau semakin diomongkan berarti katanya semakin populer cenah. Semakin orang melirik, oh ayah gitu kan. Jadi jangan ini apa, jangan baperan. Hari ini tuh banyak yang baperan Pak itu. Nah Direktur, kalau saya sih enggak, saya kalau banyak diomongin Pak senang saya. Dulu saya tidak pernah dikenal, kemana-mana ke pasar saya nawar Pak, tidak malu saya nawar karena mereka tidak tahu saya bupati. Kan kalau ibu-ibu tuh kalau nawar seneng Pak, turun 1000 aja rasanya itu prestasi. Itu mak-mak kalau di di pasar seperti itu. Oh saya merdeka gitu. Hari ini saya tekor kalau belanja Pak. Karena oh ibu, saya follower ibu, saya suka dengan ibu, ya dikasih lebih. Bukan ditawar saya Pak. Sekarang malah tekor ketika sudah terkenal gitu kan. Ibu terima kasih ya, ibu saya doakan ibu baik. Ya kamu mah dikasih lebih baru mendoakan. Jadi seneng lah Pak. Itulah dinamika hidup, dan saya selalu menyampaikan Pak. Melihat sesuatu jangan hanya dalam satu dimensi. Contoh misal, kita katakan ke Wanayasa, jalannya ditutup karena ada longsor. Akhirnya harus muter ke jalan yang lain. Tiba-tiba ke jalan yang lain saya menemukan sesuatu, kulinernya enak. Nah, berarti tidak boleh jalan ke sana untuk menemukan kuliner yang enak, gitu ya, yang itu berdampak baik terhadap kita. Terutama adalah kesukaan kita yang sedang berkuliner gitu. Jadi selalu melihat dalam dimensi yang lainnya, tidak melulu seperti itu. Jadi saya sampaikan kalau terus kita hanya satu dimensi, wah capek Pak zaman sekarang. Ya. Jadi tantangan pasti berat. Gak mungkin kalau tantangan mudah itu tidak sesuai dengan data kita. Ya. Kalau tantangannya biasa-biasa saja, oh itu justru saya jadi bertanya, jangan-jangan tidak turun. Tapi semakin Bapak dan Ibu turun ke masyarakat, semakin kita terus meningkatkan kinerja dan inovasi, maka tantangan akan semakin berat. Justru kalau biasa-biasa Pak, main-main saja, itu tidak sama, tersinkron, teluyu Pak dengan data kita. Karena kita masih dihadapkan pada kondisi yang penuh dengan dinamika dan tantangan berat. Jadi tetap semangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Purwakarta atas sambutannya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, kepada Bapak Muhammad Noval ST, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Bupati Purwakarta, Ambu Ene Ratna Ika, yang saya hormati, saya banggakan Pak Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Pak Khairul, yang kami hormati Kepala DPRD Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Insinyur Hedi Saud Rahmawati. Yang saya hormati Kepala DPRD Kabupaten Purwakarta, Pak Devanolo,
Bapak-bapak, para pimpinan OPD Kabupaten Purwakarta atau yang diwakili, Bapak Ibu, para camat Kabupaten Purwakarta, yang saya hormati Ketua Apetnas beserta jajaran, Ketua Desi Kabupaten Purwakarta beserta jajaran, Bapak Ibu, para kepala desa dan sekretaris desa se-Kabupaten Purwakarta, serta Bapak Ibu, para hadirin yang mohon maaf saya tidak mungkin bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf, tadi sudah disampaikan oleh Pak ya, bahwa ujiannya Pak Dirjen akan hadir langsung karena beliau sangat antusias dan juga ikut menggagas pelaksanaan acara ini di beberapa kabupaten. Namun karena satu dan lain hal yang tidak dapat ditinggalkan, hingga beliau harus kembali sementara ke kampung halaman ke Yogyakarta semalam, pulang ke Jakarta pada pagi hari tadi, dan meminta kami, saya beserta Pak Khairul, untuk hadir pada acara pagi hari ini. Untuk itu kami akan membacakan sambutan dari Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Bapak Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putra. Izinkan kami membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Purwakarta, yang terhormat para pejabat di lingkungan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, yang terhormat para pimpinan OPD se-Kabupaten Purwakarta, yang terhormat para camat, kepala desa, dan juga unsur BPD dan sekretaris desa, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan untuk hadir dalam acara workshop peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di tingkat desa dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana visi dan misi Presiden yang tertuang dalam agenda prioritas nasional Nawacita pada awal pemerintahan beliau, salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan. Bapak Presiden melakukan upaya pemerataan pembangunan yang selama ini hanya terkonsentrasi di daerah-daerah perkotaan atau urban, sehingga terjadi fenomena urbanisasi masyarakat dari desa yang datang ke kota untuk mencari pekerjaan. Sementara di kota tidak mampu bersaing dan akhirnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya unskilled. Hingga ini di desa kondisinya semakin penting. Lebih dari itu, terjadi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Tentunya hal ini cukup ironis karena jumlah masyarakat yang tinggal di desa sejatinya jauh lebih banyak dibandingkan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Selanjutnya, Bapak Presiden juga telah melakukan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan spirit pemerataan pembangunan dengan memperkuat pembangunan di tingkat desa. Setidaknya ada 3 hal penting yang sudah dilakukan sebagai perwujudan visi dan misi Bapak Presiden pada awal pemerintahan, yaitu pertama, menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kita ketahui bersama sudah berlangsung selama 9 tahun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan undang-undang ini bertujuan sebagai landasan pokok untuk merubah paradigma pembangunan desa agar terjadi pembangunan yang lebih merata. Dengan demikian, desa dapat berkembang dan membangun dirinya sendiri serta mencegah terjadinya urbanisasi dan tidak terjadinya konsentrasi masyarakat di kota. Yang kedua, membentuk Kementerian Khusus Masalah Desa, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang bertugas memberdayakan dan mempersiapkan masyarakat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang dilakukan mulai dari membangun desa daerah pinggiran, daerah perbatasan, dan juga daerah tertinggal.
Dan yang ketiga, mengalokasikan dana desa pada setiap tahunnya yang secara terus-menerus mengalami peningkatan, yang dialokasikan untuk mendukung terwujudnya percepatan pembangunan di desa. Berdasarkan data Kemendes dan PDTT tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, total dana desa yang telah dialokasikan mencapai 468,65 triliun rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2023, pemerintah pusat juga telah mengalokasikan anggaran sebesar 70 triliun rupiah untuk pemerintah desa. Di samping itu, kehadiran alokasi dana desa atau ADD yang diperuntukkan salah satunya untuk penghasilan tetap pemerintah desa menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah terhadap desa yang diharapkan dapat menjadi stimulan yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian desa, yaitu adanya peningkatan pendapatan asli desa atau PADES yang membuat desa tidak bergantung dengan transfer pusat dan daerah. Ibu Bupati, Bapak Ibu dan para hadirin yang kami hormati, Indonesia masih dihadapkan dengan masalah pembangunan secara nasional. Salah satunya adalah kemiskinan. Angka kemiskinan menurut data terakhir memang turun menjadi 10,12%. Namun itu merupakan angka nasional, di mana apabila dipisahkan antara angka kemiskinan di desa dan kota, kemiskinan masih relatif banyak terjadi di perdesaan. Salah satu penyebabnya adalah antara lain stunting. Masalah lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah ketimpangan ekonomi. Selain itu, masih ada 10 juta anak yang tidak memiliki akte kelahiran. Hal ini menyebabkan anak akan sulit keluar dari kemiskinan karena sifatnya intervensi langsung dari pemerintah. Masalah lainnya yaitu sanitasi dan air bersih juga perlu diperhatikan karena hampir 12 juta rumah tangga belum bisa mengakses sanitasi yang layak dan 10 juta rumah tangga belum memiliki akses air bersih. Air bersih dan sanitasi ini adalah dua infrastruktur dasar untuk mengurangi stunting. Adapun masalah-masalah tersebut berkaitan dengan stunting. Selain itu, isu pengangguran di desa juga perlu menjadi perhatian. Jika dilihat angka pengangguran sudah cukup rendah, yaitu berada di angka 5%. Tetapi faktanya di perdesaan masih ada sekitar 2,4 juta orang yang menganggur. 6 juta orang setengah menganggur dan 10,6 juta jumlah pekerja yang bekerja namun tidak dibayar. Ini artinya masalah stunting itu isunya adalah kemiskinan termasuk pengangguran di desa masih cukup kritikal. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk perluasan kesempatan kerja yang nantinya bisa mengurangi pengangguran dan memperbaiki income masyarakat desa baik melalui UMKM maupun BUMDes. Bapak Ibu yang kami hormati, 30 Desember 2022 itu menjadi titik baru perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan pandemi COVID-19. Pada tanggal tersebut, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, mengumumkan mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Sehingga kini tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan dan kajian yang cukup panjang dan dengan memperhatikan situasi perkembangan pandemi di tanah air. Indonesia bersama India, Filipina, Iran dan Jepang termasuk 5 negara di dunia yang dianggap telah berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik. Di samping itu, saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menahan laju inflasi di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Beberapa skenario bantuan pun telah dirancang, diantaranya melalui anggaran belanja tidak terduga, anggaran bansos, anggaran desa, dan realokasi dana alokasi umum bansos pusat. Pengendalian inflasi pada tingkat desa adalah rangkaian kegiatan dalam lingkup wewenang desa yang difokuskan agar barang dan jasa di desa tidak mengalami kenaikan. Upaya dan strategi pembangunan dan peningkatan perekonomian desa perlu menjadi prioritas program desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes
menjadi salah satu upaya sekaligus instrumen bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan potensi dan memberdayakan ekonomi masyarakat di desa. Dengan disahkannya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa, maka terjadi perubahan baik dari sisi status hukum, operasional, maupun teknis dan mekanisme kerja BUMN desa. Sehingga perlu dilakukan percepatan sinkronisasi kebijakan dari tingkat pusat hingga desa agar dapat memaksimalkan BUMDes sebagai institusi perekonomian di tingkat desa yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Ibu Bupati, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mendukung program Bapak Presiden, Kemendagri juga memberikan pembinaan peningkatan kapasitas pemerangkat desa, diantaranya melalui pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi dan manajemen pemerintahan, keuangan, leadership, dan manajerial secara umum. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2022, Kemendagri telah memberikan pelatihan pengembangan kapasitas kepada aparatur pemerintah desa yang melibatkan 156.726 peserta. Dan pada tahun 2023 ini, Kemendagri akan melakukan peningkatan kapasitas bagi 38.000 desa melalui program penguatan pemerintah dan pembangunan desa atau P3PD. Kebetulan Pak Hairul adalah sekretaris CPNU-nya. Nanti mungkin akan jelaskan teknis lagi. Ini kita bekerja sama dengan pihak Bank Dunia atau World Bank yang terdiri dari pelatihan penetapan dan penegasan batas kepada 6.285 desa. Pelatihan dasar aparatur desa sebanyak 8.895 desa. Pelatihan Prodeskel sebanyak 1.000 desa, pelatihan Siskaudes sebanyak 4.564 desa, pelatihan Sipades sebanyak 1.089 desa, pelatihan BPD sebanyak 7.267 desa, pelatihan kerjasama desa sebanyak 2.000 desa, pelatihan PKK sebanyak 3.000 desa, pelatihan Posyandu sebanyak 2.000 desa, dan pelatihan LKD dan desa adat sebanyak 1.900 desa. Dengan adanya program ini diharapkan mampu mengintervensi 4 komponen utama P3PD, antara lain memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah desa melalui pelatihan antara lain Siskaudes, Sipades, Prodeskel, bimbingan teknis dan konsultasi pendampingan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mendorong pembangunan desa yang partisipatif melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dalam mengambil keputusan melalui forum musyawarah desa, perbaikan kinerja desa berbasis insentif melalui evaluasi perkembangan desa pada jenis klasifikasi desa untuk menentukan desa swasembada, swakarya, dan swadaya. Selanjutnya ini akan diberikan juga penghargaan kepada desa-desa termasuk juga kelurahan yang berprestasi dalam peningkatan kinerja pemerintahan desanya melalui pelaksanaan kegiatan lomba desa dan kelurahan. Kemudian akan dilakukan juga penguatan koordinasi antar kementerian lembaga di bawah Kemendagri melalui dukungan Ditjen Bina Pemerintahan Desa yang dalam hal ini juga sekaligus sebagai koordinator CPMU dan memantau kebijakan nasional melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan melalui kegiatan ini. Diharapkan mampu menggali informasi dan mengkonsolidasikan kemajuan desa, khususnya dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di tingkat desa, serta menjadi forum diskusi untuk bagaimana membangun model percontohan desa melalui website desa dan penguatan program P3PD. Kebetulan di Purwakarta sebagai salah satu ya daerah lokus P3PD. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanda Dirjen Bina Pemerintahan Desa Bapak Eko Prasetyanto Purnomo Putro. Demikian kami membacakan sambutan Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Selanjutnya pada acara ini kami sedikit ingin menambahkan bahwa saya bersama Pak Direktur Hairul, Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa beserta tim dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa akan berdiskusi dengan Bapak Ibu semua. Nanti diskusinya kami akan lebih banyak mendengar masukan dan saran-saran berkenaan dengan berbagai penyempurnaan yang kita lakukan, penyempurnaan kebijakan untuk perbaikan kualitas regulasi dan juga kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Evaluasi Perkembangan Desa atas sambutannya.